Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Okstan Lalandos dalam sebuah program Cahaya Injil. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan tema orang yang berjiwa besar. Sekali lagi, orang yang berjiwa besar. Firman Allah terdapat di dalam Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Roma pasal 12 ayat 18 sampai 19, di sana dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah Allah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ciri orang yang berjiwa besar, namun saya akan mengaitkan dengan satu tokoh yang sangat luar biasa di dalam perjanjian lama, yaitu seorang yang bernama Bapa semua orang percaya atau Abraham. Ada beberapa ciri orang yang memiliki hati yang lapang, orang-orang yang memiliki hati yang besar, berjiwa besar. Nah, dalam kesempatan yang luar biasa ini, yang pertama adalah orang yang memiliki ciri-ciri orang yang memiliki berjiwa besar, yaitu yang pertama adalah suka berdamai. Dalam Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-7 sampai 8, firman Tuhan di sana berkata, Kejadian 13 ayat 7 sampai 8, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Dari kalimat ini kita melihat bahwa Abraham ini ternyata adalah pribadi yang sangat luar biasa. Suka berdamai, saudaraku. Tidak suka ribut, tetapi suka mencari solusi damai. Bagaimana solusinya kita cari bersama. Saudara, kita lihat belajar daripada Abraham ini. Abraham itu kan berasal dari Ur Kasdim. Lalu mengajak ponakannya yang bernama yaitu Lot. Karena Lot ini adalah anak daripada Haran. Atau Haran ini adalah bersaudara dengan Abraham. Jadi ini antara ponakan dan om sendiri. Kemudian mereka pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, beserta dengan orang yang diurapi Tuhan. Berkat itu akan selalu mengalir, saudaraku. Dia transfer kepada orang dekat. Jadi Lot juga karena mengikut Abraham ini dengan setia, maka berkat yang dari Abraham itu otomatis juga mengalir kepada dia. Kita lihat Lot kemudian dia diberkati Tuhan luar biasa. Tadinya waktu ikut omnya, ikut pamannya, tidak ada apa-apa, saudaraku. Tetapi karena sekian lama dia mengikuti Abraham, dia diberkati, sudah punya kambing domba. Bahkan dalam bacaan tadi kita lihat, bahkan dia sudah punya gembala-gembala juga loh, saudaraku. Kambing domba milik Lot tambah banyak, sampai suatu ketika mereka berebut satu sumur. Baik gembala-gembala Lot maupun gembala-gembalanya Abraham, mereka bertengkar, saudaraku. Tapi kita lihat apa yang Abraham lakukan. Sebagai orang tua, Abraham berkata kepada Lot, sudahlah, jangan kita ribut, malu dilihat orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan kita. Sudah, jika kamu mau ke kiri, aku ke kanan. Jika kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Ini luar biasa. Dia sebagai orang tua, punya wibawa, dan dia juga menunjukkan bagaimana karakternya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus belajar daripada Abraham. Saya dan saudara memiliki jiwa yang besar, berjiwa besar. Yang pertama adalah suka berdamai. Saya dan saudara mesti harus berdamai dengan banyak orang. Tidak sedikit mungkin saya dan saudara dikecewakan, dilukai. Kita baca di dalam firman Tuhan sebagai ayat pembuka tadi dalam Roma pasal 12 ayat 18 sampai 19.
Biarkan persoalan perkara balas membalas itu adalah urusan Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan yang nanti berperkara atas mereka, atas musuh-musuh kita. Kita lihat belajar daripada Abraham. Dia mengambil solusi yang terbaik supaya jangan didengar oleh orang malu. Bayangkan kalau ada rumah tangga Kristen yang katanya setia beribadah, cari Tuhan, melayan, tapi bertengkar melulu. Saya juga banyak kali melihat ada orang bertengkar suami istri sampai di jalan-jalan, padahal mereka setia beribadah. Ini sungguh memalukan. Tetapi Abraham berkata kepada Lot, sudahlah, karena di sekitar kita ini juga ada orang yang tinggal, dan orang ini kan mereka tidak percaya kepada Tuhan kita. Lalu kita ini yang takut akan Tuhan, kita juga hidup seperti mereka. Jadi yang pertama, suka berdamai, saudaraku. Ciri daripada orang berjiwa besar, yang pertama suka berdamai. Dan yang kedua, siap berkorban. Yang kedua adalah siap berkorban. Kejadian 13 ayat 9-11. Di sana dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abraham tidak mempertahankan hak, tetapi mengalah. Hatinya berkemurahan, bahkan dia rela berkorban. Yang terbaik, kita tahu bahwa Abraham juga pernah berkorban. Yang terbaik yaitu di mana dia ketika memberikan Ishak, anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, saudaraku. Anak yang lahir di usia tua, sebetulnya anak-anak yang lahir di usia tua itu sangat menjadi kesayangan daripada orang tua. Tapi itu pun dia relakan untuk Tuhan, dia berikan untuk Tuhan. Betapa pengorbanan seorang Abraham ini luar biasa. Jadi dia rela berkorban. Orang yang suka berkorban, orang yang berjiwa besar adalah orang yang siap berkorban. Jadi sekali lagi, saudaraku, mengalah bukan kalah, tetapi memberi kesempatan untuk Tuhan menjadi hakim yang adil. Akibatnya kita lihat dia diberkati loh. Karena apa? Dari mengalah ini, dia bahkan diberkati Tuhan luar biasa. Dalam Kejadian 13 ayat 14-15, di sana firman Allah berkata, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Luar biasa. Ada berkat bagi orang yang mengalah, saudara. Tuhan suruh dia semacam dia putar, saudara ya. Dia berputar keliling. Dia mutar ya. Kau pandang dan kau lihat. Seluruh daerah ini akan kuberikan padamu, kata Tuhan. Pandanglah sekelilingmu, kata Tuhan. Semua menjadi milik Abraham. Seharusnya sebagai orang yang lebih muda, apalagi Abraham ini kan omnya. Lot memanggil dia om, saudaraku. Seharusnya berkata, ya kan om yang lebih tua, atau om ini kan orang tua. Dan om juga kan yang mengajak saya, sampai saya juga bisa memperoleh berkat sampai saat ini. Om sajalah yang lebih duluan. Tetapi justru dia bertindak sebaliknya. Dia sebagai orang yang lebih muda, kemudian dia sendiri yang menentukan pilihannya. Sebab kalau di mana-mana yang namanya lebih muda, orang ketika dia punya etika, dia beretika baik, apalagi dia sebagai orang muda, dan yang memberikan penawaran itu adalah orang tua, dia mempersilahkan. Ya, dia mempersilakan kepada yang lebih tua untuk memilih lebih dahulu. Nah, kita lihat di sini justru Abraham, dia diberkati Tuhan. Abraham tidak marah, dia tidak menaruh dendam.
pribadi yang sangat luar biasa. Jadi bagi seorang Abraham, jangankan hanya mau berkorban harta atau tanah, anaknya Ishak pun dia rela kok. Dia pernah buktikan itu kepada Tuhan. Jadi ciri orang yang berjiwa besar, suka berdamai, siap berkorban, dan yang ketiga adalah siap membantu orang lain. Kejadian 14 ayat 12 sampai 14 berkata, juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol. Dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaklah. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Satu kali Raja Kedorlaomer menyerbu tanah Sodom dan mencara semua harta benda milik orang-orang Sodom, termasuk Lot juga tidak ketinggalan. Dia juga dicara, bahkan Lot sekeluarga juga ikut dicara, dibawa sebagai tawanan. Dan ternyata peristiwa itu terdengar sampai ke telinga Abraham, bahwa Lot ponakannya itu telah ditawan oleh Raja Kedorlaomer. Apa respon Abraham, saudaraku? Apakah dia berkata, puji Tuhan, nah rasain, kau tobatkan sekarang? Tobat lu, mati aja lu di sana. Kau mati aja sekalian di situ bersama keluargamu. Kau sudah kurang ajar sama saya. Ini kalau terjadi kepada kita, kebanyakan orang, wah, kita bersyukur sekali. Kita berkata ini pembelaan dan campur tangan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Abraham, saudaraku. Abraham langsung kerahkan 318 orang prajuritnya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang kesayangannya juga. Ini orang-orang kesayangan Abraham semua. Jadi ini sangat luar biasa, saudaraku. Yang ketiga adalah siap membantu orang lain. Sudahkah saya dan saudara membantu musuh? Sudahkah saya dan saudara membantu orang yang telah mengecewakan kita? Ini tentu adalah tantangan juga bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Firman Allah berkata, jikalau seterumu lapar, beri dia makan. Jikalau dia haus, beri dia minum. Sebab dengan berbuat demikian, maka kita sebetulnya sedang menumpukan bara api di atas kepala. Jadi luar biasa. Abraham, dia suka mengampuni. Yang pertama, dia suka berdamai. Yang kedua, dia siap berkorban. Dan yang ketiga, dia siap membantu orang lain. Dalam Amsal 24 ayat 17 sampai 18 dikatakan, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jadi luar biasa. Saya dan saudara tetap berbuat baik. Kita jangan bersuka cita karena orang lain menderita. Kita jangan tertawa di atas penderitaan orang lain. Dalam Roma pasal 12 ayat 20 juga berkata, tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini luar biasa. Ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka orang itu pasti dia semacam malu, karena dia berkata, wah, saya ini sudah jahatin dia, sudah berupaya untuk menjatuhkan dia, tapi balasan dia terhadap saya justru hal-hal yang baik. Contoh juga kita melihat dalam Alkitab ada Yusuf yang pernah dijahati oleh saudara kandungnya sendiri. Namun setelah dia menjadi Perdana Menteri, Raja Muda di Mesir, dia justru memaafkan kakak-kakaknya. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Kita tentu bersyukur dengan karakter, gaya daripada tokoh-tokoh Alkitab ini. Ada orang yang senang lihat orang susah, dan susah lihat orang senang. Tetapi saya dan saudara tetap melakukan firman. Jangan lupa, saudaraku, orang yang berjiwa besar, yang pertama suka berdamai, yang kedua siap berkorban, yang ketiga siap membantu orang lain. Dan kita lihat ini contoh seperti Abraham, sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.
Biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan saya dan saudara. Jadilah orang yang suka berdamai, jadilah orang yang suka membantu orang lain. Jadilah orang yang suka berkorban bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa untuk kita semua, untuk saudara. Bapa di sorga, pakai kami menjadi alat Tuhan seperti Abraham yang begitu luar biasa. Dia punya jiwa yang besar, berjiwa besar, dan punya hati yang mengampuni. Dia punya hati yang lapang. Kami bersyukur Tuhan, firman Allah hari ini mengajar dan mendidik kami. Biarlah kami makin hidup, makin mirip dengan Kristus. Pakai kami, Tuhan, tolong kami. Biarlah kami tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.